Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan video presentasi dari hasil kerja kelompok kami mengenai korupsi dan kaum milenial. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Farid Zilfian dengan NIM 071. Yang kedua ada Alivia Rahma dengan NIM 223. Yang ketiga ada Nanda dengan NIM 226. Yang keempat ada Revi Ayu dengan NIM 240. Dan terakhir ada Ginandia dengan NIM 227. Yang pertama adalah pengertian korupsi secara umum. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya saya Livia Ramasari akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Nurjana 1990. Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu korupsio yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, hukum. Selanjutnya yaitu Robert Kilhart. Pengertian korupsi yaitu suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Selanjutnya yaitu The Lexicon Webster Dictionary. Pengertian korupsi menurut The Lexicon Webster Dictionary adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau menfitnah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian generasi milenial secara umum. Kaum milenial adalah mereka-mereka generasi muda yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2000. Kaum milenial terlahir di mana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan oleh publik. Sedangkan milenial atau juga dikenal sebagai generasi G, Gen Y atau generasi Langgas adalah kelompok demografi setelah generasi X atau Gen X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Selanjutnya saya akan menjelaskan fakta mengenai generasi milenial. Fakta yang pertama yaitu istilah milenial muncul pada tahun 1991 di dalam buku milik Neil Howarth dan William. Dan yang kedua yaitu generasi milenial menghabiskan 85% waktu mereka dalam sehari untuk menggunakan gadget. Generasi milenial dan gadget merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh generasi milenial melalui gadget mereka. Contohnya yaitu belajar, mencari informasi, bermain sosial media, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu generasi milenial merupakan generasi yang gemar membaca. Pada tahun 2016 membuktikan bahwa generasi milenial menghabiskan rata-rata 5 buku dalam 1 tahun. Angka ini bukanlah angka yang besar, akan tetapi jika dibandingkan dengan generasi lain, generasi milenial memiliki minat terhadap buku lebih besar dibanding yang lainnya. Yang keempat yaitu generasi milenial memiliki pendapatan 20% lebih kecil dibandingkan dengan baby boomers. Baby boomers atau yang dikenal dengan orang tua dari generasi milenial memiliki pendapatan 20% lebih banyak dibanding dengan generasi milenial. Yang selanjutnya yaitu sepertiga dari generasi milenial yang berusia 18 sampai 34 tahun memilih untuk tinggal di rumah bersama orang tua mereka. Hal ini dikarenakan tingginya biaya
rumah atau tempat tinggal yang membuat generasi milenial harus menabung terlebih dahulu sebelum mereka menyewa atau membeli suatu rumah. Dan yang terakhir yaitu pengembangan diri atau self-improvement sangat disukai oleh generasi milenial. Selanjutnya yaitu peran kaum milenial sebagai agen anti korupsi. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan agama. Seorang generasi milenial harus memiliki pondasi agama yang kuat supaya mereka tahu bahwa korupsi adalah hal yang dilarang oleh agama. Dan yang kedua yaitu pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus selalu diberikan di tingkat sekolah dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan berbasis kampung dan keluarga. Pendidikan anti korupsi harus selalu diberikan dari kalangan terbawah, yaitu kampung dan keluarga. Seorang anak harus diberikan pendidikan anti korupsi sejak mereka dini oleh lingkungan keluarganya. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber media. Kita harus bisa memanfaatkan sumber media yang ada seperti sosial media, televisi, radio, dan lain-lainnya untuk memberikan pemahaman tentang anti korupsi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan generasi muda atau kaum milenial untuk menghadapi masalah korupsi. Yang pertama yaitu budaya organisasi atau perusahaan yang buruk. Sebanyak 73% karyawan milenial telah meninggalkan pekerjaannya dikarenakan budaya organisasi atau perusahaan yang buruk. Dan yang menjadi tantangan bagi mereka yaitu tetap bertahan dan berusaha mengubah budaya perusahaan yang buruk itu atau mencari perusahaan yang lain yang budayanya sesuai dengan harapan mereka. Kemudian yang kedua yaitu teknologi. Hubungan teknologi dengan generasi muda sangatlah erat dan terdapat sebagian generasi lain yang masih belum ahli dalam teknologi. Dengan demikian, generasi muda akan menghabiskan sebagian waktunya untuk mengajarkan teknologi kepada generasi lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman dan pendidikan tinggi. Dari pengalaman dan pendidikan tinggi, yang menjadi tantangan adalah mereka mau berusaha untuk berbaur dan bekerja sama dengan generasi lain atau sebaliknya. Kemudian mengenai pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda untuk berperilaku anti koruptif. Secara terminologi, pendidikan berasal dari kata paideia yang berarti pembentukan generasi muda menjadi manusia berbudaya dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat. Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, maka pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Oleh karena itu, dalam pendidikan anti koruptif seperti pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai negatif dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Dengan pemahaman demikian, maka akan terbentuk karakter anti koruptif. Dan sekian dari saya. Terima kasih.